Indonesia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 2022, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan menampilkan video praktik ujian kinerja layanan konseling individual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Kapan boleh duduk? Terima kasih Bu. Oke. Gimana duduknya? Sudah nyamankah atau mau berpindah ke mana? Di giliran boleh Ibu di sini. Oh, mau tukar? Oh, boleh, silakan. Oke. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Cynthia udah bersedia hadir dan memenuhi panggilan Ibu untuk datang ke ruang BK ini ya. Ya, sama-sama Ibu. Sebenarnya juga Cynthia dari kemarin-kemarin pengen kesini, tapi ya nunggu waktu yang pasnya aja gitu. Kebetulan hari ini Ibu manggil ya kesini. Oke, kalau begitu nanti kita akan membahas apa yang Cynthia pikirkan sekarang. Nah, sebelum memulai kegiatan konseling individual ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan melakukan konseling individual. Jadi kita akan membahas apapun yang Cynthia rasakan atau mungkin ada masalah untuk sekarang. Tapi Bu, sebelum Cynthia nyeritain masalah yang Cynthia lakukan atau yang Cynthia alami, tapi Ibu gak bakal bilang ke guru lain atau ke teman-teman Cynthia yang lain. Tenang saja, Cynthia tidak perlu khawatir karena dalam konseling individual ini kita ada beberapa asas. Ada asas kerahasiaan ya. Nah, di asas kerahasiaan itu Ibu tidak diperbolehkan untuk berbicara kepada orang lain tanpa seizin Cynthia. Nah, kalau misalkan Cynthia-nya mengizinkan, mungkin Ibu akan bisa berbicara dengan wali kelas. Tapi kalau misalkan tidak diizinkan, berarti itu akan menjadi rahasia Cynthia dan Ibu. Hanya di sini gitu. Lalu yang kedua ada asas kekinian, maksudnya menjadi masalah saat ini gitu. Jadi apa sih masalah Cynthia sekarang, apa yang Cynthia pikirkan, seperti itu. Lalu ada asas kesukarelaan. Jadi karena tadi di antara kita ini konseling individual, kita Ibu akan merahasiakan apa yang Cynthia katakan. Jadi Cynthia diharapkan terbuka kepada Ibu gitu ya. Lalu ada asas kesukarelaan. Nah, di situ Cynthia tanpa paksaan untuk bercerita. Jadi kalau misalkan nanti ada Ibu yang bertanya tentang apa, Cynthia-nya tidak berkenan untuk menjawab, itu tidak masalah. Atau Ibu juga terpaksa nggak Cynthia datang ke sini? Nggak, nah itu ya. Jadi tanpa ada paksaan Cynthia untuk bercerita kepada Ibu. Seperti itu. Iya, kalau Ibu nggak bilang ke teman-teman Cynthia atau ke guru yang lain gitu ya, Cynthia juga ngerasa tenang. Karena kan kalau misalkan Cynthia cerita ke Ibu atau gimana, takutnya teman-teman yang lain pada nggak suka sama Cynthia gitu. Iya, siap ya. Jadi tenang aja karena di konseling ini kita ada beberapa asas itu. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, dalam konseling ini kita akan sepakati ini mau berapa menit. Kalau misalkan kita lakukan konseling ini 30 sampai 35 menit, nanti mungkin menyesuaikan. Bagaimana, siap tidak? Siap. Siap. Oke, kalau siap, kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Sudah siap ya? Siap. Sudah siap. Lalu sekarang Ibu pengen tanya apa yang ingin Cynthia katakan atau ungkapkan dalam konseling ini? Kan gini Bu, Cynthia kan punya temen nih, Ya. satu kelas. Dulu tuh satu kampung lah, jadi dekat rumahnya teh. Jadi Cynthia teh suka main bareng, kesana kesini bareng. Tapi sekarang udah enggak lagi gitu. Udah Jadi enggak. enggak deket lagi. Alasannya kenapa? Kan kalau ke sekolah kan sekarang tuh suka jadi ikut bareng, suka pakai motor, terus dianya suka ceritain Cynthia yang enggak sesuai gitu, suka nilai Cynthia ke orang lain. Jadi teman-teman sekelas tuh pada gak suka sama Cynthia.
Ya, Ibu paham. Artinya mungkin sekarang Cynthia lagi marah atau kesal mungkin ya ke temennya, atau merasa kecewa karena perilakunya tiba-tiba menjauh dari Cynthia, atau berbicara tentang apa yang sebetulnya tidak seperti itu gitu ya. Lalu hubungan saat ini dengan temannya itu bagaimana? Kayak yang udahlah jangan sama dia, jangan main sama dia, dia mah kayak gitu dia. Oh, jadi teman Cynthia itu ke teman-teman yang lain berbicara seperti itu. Iya. Jadi meminta teman-temannya untuk menjauhi Cynthia itu. Bagaimana itu perasaan dari Cynthia? Marah ada, kesel ada, kecewa ada, ya kan dulunya udah temen deket dari kecil bareng-bareng, tapi sekarang suka ngejelekin, suka udahlah jangan main sama si Cynthia, jangan gitu gini. Terus ya Ibu paham ya, pasti mungkin merasa sedih juga tiba-tiba teman dekatnya mempengaruhi teman-teman yang lainnya untuk tidak dekat dengan kamu. Nah, untuk teman yang lainnya jadi menjauhi Cynthia di kelas. Ada yang menjauh, ada yang enggak. Ada yang tidak. Lalu Cynthia tahu tentang masalah ini, maksudnya awalnya tuh dari mana gitu? Kenapa bisa punya masalah dengan teman dekat ini? Jadi dia tuh ngomong ke orang lain, kalau aku main sama dia, Cynthia suka marah, suka cemburu, terus kalau misalkan main kesana kesini kalau nggak diajak suka marah. Oh, jadi oke, Ibu simpulkan. Jadi temennya Cynthia itu bilang kepada orang lain kalau Cynthia itu suka marah jika dia bermain dengan orang lain, istilahnya kayak cemburu mungkin ya. Jadi tidak boleh bermain dengan orang lain, tapi dengan Cynthia saja, mungkin seperti itu. Lalu apa tadi yang juga suka marah ketika tidak diajak main Cynthianya gitu. Padahal tidak seperti itu atau bagaimana? Sudah mencoba untuk menjelaskannya? Belum, karena kan mau ngejelasin gimana dianya udah ngejauh, terus orang tuanya juga marah-marah ke orang tua Cynthia. Kenapa kok anaknya kayak gini? Kenapa anak saya nggak ditemenin gitu? Padahal dia sendiri yang Gitu. Jadi orang tua pun jadi terbawa-bawa, maksudnya seperti itu. Orang tuanya temannya Cynthia berbicara apa kira-kira kalau Ibu boleh tahu? kayak yang ngomong kasar aja gitu, kayak Kasarnya seperti apa? ya hewan aja gitu disebutin ke orang tua Cynthia. Kenapa sih anak aku tuh nggak diinin banget, rumah kayak ya Oh, kenapa dulu mah dekat, sekarang jauh gitu ya? suka apa sih punya anak kok suka ngejelekin anak orang. Oh gitu. Jadi orang tuanya mengira bahwa Cynthia itu yang menjelekkan anaknya itu. Gitu. Oke, sekarang perasaan Cynthia kepada temannya Cynthia itu gimana? Marah, kesal, atau bagaimana? Kalau marah ada, kesal ada, tapi kan namanya juga temen pasti ada baiknya lagi, ada nggak bisa baik lagi gitu, maksudnya teh bisa baikan atau enggak. Oke, sekarang karena Ibu tahu sekarang Cynthia itu sedang merasa kecewa dengan temannya, lalu merasa sakit hati juga karena orang tuanya sudah berbicara kasar kepada orang tua kamu. Mungkin ada rasa kesal ya? Nah, sekian. Oke, sekarang Ibu ingin tahu nih, kalau dari skala 1 sampai dengan 10, rasa kesalmu ada di skala berapa? Nah, satu itu yang paling kesal, sedangkan 10 walaupun angkanya lebih besar tapi tidak terlalu kesal gitu. Jadi sudah, maksudnya yang angka lebih bawah itu kamu kesalnya itu lebih banyak, lebih besar gitu. Coba dari angka 1 sampai 10, skala 10 kamu memilih angka berapa? Kayaknya 5 deh. Boleh Ibu tahu alasannya? Ya karena dia ngejelekin Cynthia ke teman-teman yang lain, jadi teman-teman yang lain tuh suka sama Cynthia, jadi nggak suka sama Cynthia, jadi nggak mau temenan sama Cynthia. Jadi paham ya. Jadi mungkin Cynthia juga jadinya tidak nyaman berada di kelas kalau misalkan ada teman-teman yang lain yang membicarakan Cynthia di belakang Cynthia seperti itu ya. Oke.
Jadi posisinya ada di skala 5, betul ya? Berarti Cynthia itu ada di tengah-tengah antara sangat kesal dan bisa memaafkan untuk tidak kesal kembali. Ya. Sebelumnya Ibu ingin tahu, pernah tidak punya pengalaman atau punya masa-masa yang kalian itu bersama gitu? Ibu pengen tahu. Kayak kalau misalkan nih, kan dulu tuh beda ya, dia kan SD-nya di desa orang tuanya, maksudnya kan di sini. Jadi kalau misalkan dia 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali pulang tuh suka ngajak main bareng seharian, makan bareng, main bareng, segala bareng. Oh gitu, berarti kalian itu mempunyai masa-masa yang indah berarti ya, bisa dikatakan sangat dekat. Ya bisa seharian main tuh kan? Iya. Ya, berarti seharian main, makan bareng, mungkin ya. Pernah menginap bareng? Pernah. Pernah. Sampai cerita-cerita, sampai cengengesan, ketawa-ketawa, nangis bareng gitu. Oh gitu. Jadi Cynthia pernah merasakan hal yang menurut Cynthia itu teh hal bahagia mungkin ya dengan teman dekatnya itu. Oke. Nah, kira-kira kalau misalkan itu terjadi lagi, ada keinginan nggak hal tersebut bisa terulang kembali gitu? Kayaknya enggak deh. Alasannya? Karena kalau misalkan diingat-ingat lagi, emang sih indah-indah kalau kenangan tuh. Tapi kan kalau misalkan terulang lagi kayak kemarin-kemarin kan gak enak ceritanya. Jadi kayak apa sih, kok jadi kayak gini, gak punya temen gitu. Mungkin jadi merasa ketika ada masalah kenapa tidak diselesaikan gitu ya, tapi kenapa harus membicarakannya kepada orang lain mungkin begitu. Nih sekarang kalau misalkan Cynthia sedang tidur lalu ada keajaiban, ternyata saat Cynthia terbangun itu masalahnya sudah selesai gitu. Maksud dalam sudah selesai itu Cynthia tidak ada rasa kesal lagi, tidak mempunyai masalah lagi dengan teman itu. Kira-kira apa yang Cynthia rasakan? Lebih baik berteman biasa teh, jadi nggak terlalu dekat. Kan kalau terlalu dekat bisa, kalau kata orang mah dimanfaatin lah, kayak apa sih kok deket banget, kayak wajar. Itu lebih baik nggak terlalu dekat, Gak terlalu dekat, temenan tapi nggak terlalu dekat. Oke. Nah ini Ibu ingin tahunya perasaannya Cynthia. Kalau kan saat ini ada rasa kesal, marah, ya. Lalu Ibu juga tadi sudah mengingat kembali Cynthia saat bersama temannya itu kan, ya. Ada masa-masa indahnya ya. Ya ada masa-masa indahnya. Lalu misalkan ada keajaiban nih, tiba-tiba tidak ada masalah saat bangun tidur, tidak ada masalah, maksudnya permasalahan dengan temanmu itu sudah selesai gitu. Jadi ya sudah, tidak ada yang rasa kesal lagi. Kita kira apa yang kamu rasakan kalau masalah ini sudah selesai? Pasti lebih baik, lebih tenang. Tenang, seperti apa? Coba dijelaskan lagi kalau kamu seperti apa? Kayak punya banyak teman gitu, kayak dulu lagi sebelum ada masalah ini gitu, kayak enak aja gitu, nggak ada masalah, nggak ada teman yang masuk sama si dia Begitu. Oke, jadi kalau misalkan ada keajaiban mungkin Cynthia akan merasa lebih tenang, mungkin lebih nyaman juga ya berada di kelas gitu ya. Mungkin teman-teman yang dulunya bukan terhasut ya, apa namanya? Ya mungkin menjadi ikut tidak suka dengan Cynthia, mungkin jadi Cynthia bakalan lebih enak kalau misalkan masalah ini sudah selesai, seperti itu kali ya. Lalu tapi Cynthia pernah coba mendekati orang-orang yang sepertinya menjauh dari Cynthia gitu. Pernah ditanya sekali gitu, kenapa kok kamu jadi ngejauh, kenapa kok menjadi beda gitu, kayak yang ngejelekin gitu. Lalu temannya itu coba menjawab apa? kayak yang apa sih katanya gitu, udahlah sana main sendiri aja, aku mah banyak
Jadi ciri-cirinya Cynthia dijauhi sama teman-temannya itu dalam bentuk apa biasanya? Ataukah pas saat orang lain ngobrol Cynthia datang mereka menjauh, atau bagaimana penolakan untuk Cynthia sendiri? Ya kayak gitu, kalau misalkan lagi main bareng gitu Cynthia nyamperin tuh udah bubar gitu ya, nggak boleh ikutan, ya udah sana aja main sendiri cari teman baru. Lalu kalau misalkan tadi ibu ulang lagi, saat Cynthia tidur ada keajaiban ternyata masanya sudah selesai, berarti Cynthia sudah merasa lebih tenang, seperti itu ya. Oke, kalau misalkan dengan tadi keajaiban lalu ibu sudah mengingatkan kembali hal-hal yang Cynthia lakukan dengan teman dekatmu itu ternyata menyenangkan, bisa seharian bareng gitu ya. Sekarang coba ibu pengen tahu skala 1 sampai 10 kalau begitu. Kalau sudah merasa tidak ada masalah nih, kalau ya tadi ada keajaiban, masalahnya sudah selesai, terus perasaan Cynthia juga sudah membaik, terus mengingat lagi pernah bersama gitu. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10 sekarang sudah ada di nomor berapa? Di antara 7 sampai 8. Boleh ibu tahu? Ya karena lebih asik berteman daripada ngapakan berurusan, kita kan enggak enak. Nah, berarti jadi nyaman ya kalau kita punya musuh itu, mungkin hidup kita pun kayak gimana ya? Apa sih rasanya? Gak tenang gitu. Terus di kelas pun jadi tidak konsentrasi, mungkinnya ke belajar. Karena ibu juga melihat Cynthia itu sekarang itu seperti lebih murung, tidak seceria sebelumnya. Makanya ibu panggilan gitu, ada apa? Apakah mungkin ada masalah atau tidak, seperti itu. Nah, jadi sekarang itu skalanya sudah Cynthia pilih 8. Karena tadi apa tadi? Boleh diulang? Lebih menyenangkan berteman daripada bermusuhan. Lebih senang berteman, lebih menyenangkan berteman daripada bermusuhan. Hati kita juga lebih lega mungkin ya, seperti itu. Oke, jadi ibu pengen tahu nih langkah selanjutnya Cynthia setelah obrolan kita kali ini, kira-kira Cynthia akan melakukan apa? Kayak nyamperin gitu, nanya gimana masalahnya. Kalau misalkan memang Cynthia kayak gitu ya minta maaf, kalau Cynthia nggak salah juga minta maaf aja, biar nggak ada masalah gitu, biar tenang aja gitu, biar sama-sama teman aja. Oh gitu. Jadi oke, ibu rangkum ya. Jadi untuk langkah selanjutnya Cynthia akan mencoba berbicara dengan teman dekatmu itu apa masalahnya, lalu akan diselesaikan bersama, seperti itu. Kalau misalkan Cynthia salah, berarti Cynthia tadi akan meminta maaf. Jika kalau misalkan Cynthia ternyata tidak salah atau tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan rasakan, Cynthia akan sama minta maaf. Tetap minta maaf ya. Dan Cynthia juga akan memaafkan temannya itu. Akan. Gitu. Berarti Cynthia lebih ingin kembali berteman. Iya. Gitu. Pertemanan yang akan datang akan seperti apa? Kayaknya biasa aja, jadi nggak sedekat dulu, mungkin kayak temen biasa lah, nggak sana sini bareng, mungkin ya sana sini bareng juga pasti, tapi kan nggak terlalu dekat kayak sebelumnya. Jadi tidak akan dekat seperti sebelumnya. Mungkin itu juga proses ya, karena mungkin Cynthia juga udah merasa kemarin ada konflik, lalu bisa bermaafkan, bisa berteman baik lagi, namun tidak bisa seperti dulu gitu. Itu mungkin proses juga, nanti mungkin bisa juga malah lebih dekat, mungkin lebih saling memahami satu sama lain. Oke, kalau begitu akan ibu simpulkan bahwa hari ini Cynthia itu merasa kesal, sedih kepada teman dekatnya karena mungkin ada kesalahan atau miskomunikasi mungkin gitu ya. Jadi nanti Cynthia sudah mengetahui juga apa yang akan Cynthia lakukan, yaitu akan memperbaiki hubungan dengan teman Cynthia itu dan menjalin hubungan lebih baik lagi. Lalu mungkin ibu harap Cynthia juga bisa memprediksi atau
minta kepada teman dekatnya itu untuk tidak menyebarkan apapun yang dibicarakan oleh temannya. Maksudnya agar teman yang lain bisa kembali baik kepada Cynthia gitu ya. Jadi setelah Cynthia menyelesaikan dengan teman dekatnya itu, Cynthia juga coba mendekati teman-temannya yang lain begitu, agar Cynthia di kelas juga lebih nyaman, bisa banyak teman lagi gitu, lebih semangat seperti itu. Begitu Cynthia, ada yang ingin disampaikan lagi? Atau mungkin ada masalah lain lagi? Gak ada. Berarti sekarang gimana nih perasaannya setelah melakukan konseling ini? Ya jadi ngerasa agak tenang, kan cerita gitu kan biasanya suka dipendam, nggak cerita ke orang. Jadi sekarang Cynthia lebih merasa tenang karena sudah menceritakan ini kepada ibu gitu ya. Semoga kedepannya Cynthia juga bisa berhubungan baik ya, ibu harap kalian bisa baik-baik saja gitu. Atau kalau misalkan Cynthia-nya ibu yakin Cynthia akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan teman Cynthia. Itu juga untuk kebaikan kalian berdua, untuk kebaikan Cynthia juga. Oke, mungkin konseling kali ini sudah dicukupkan hari ini. Cynthia sudah mengetahui solusinya, Cynthia juga sudah paham, alhamdulillah ya. Nanti kalau misalkan setelah bertemu dengan teman Cynthia ternyata masalahnya masih belum selesai, mungkin kita akan melanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Itu jika Cynthia menginginkannya. Maksudnya kalau sekarang kan Cynthia mau bertemu dengan temannya ya, nah ternyata belum bisa selesai tuh masalahnya, boleh Cynthia datang lagi ke ibu untuk melakukan konseling selanjutnya dengan ibu. Atau mungkin mau konseling kelompok dengan teman yang teman dekatnya itu, boleh, dipersilahkan seperti itu ya. Oke, kalau begitu Cynthia terima kasih karena sudah bersedia melakukan konseling individual ini dengan ibu. Semoga Cynthia juga sehat. Sekarang Cynthia fokus, Cynthia udah PAS-nya udah ya, tinggal dibagi rapot ya. Semoga nilainya juga baik-baik, tidak ada masalah lagi. Jangan banyak melamun ya, lebih banyak ceria biar sehat, fisik mentalnya sehat ya, seperti itu. Oke, mohon maaf bila ibu ada perkataan yang kurang berkenan atau ada kesalahan dalam perkataan ibu, mohon dimaafkan. Oke, konseling ini mungkin berakhir dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf ya. Cynthia boleh sekarang masuk kelas lagi kalau begitu. Ya makasih ibu udah mau dengerin Cynthia cerita. Iya, sama-sama. Jangan sungkan, apapun boleh Cynthia ceritakan ke sini, datang ke ibu ya. Terima kasih ya.